Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diva Sitarani, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga tahun 2020. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas mata kuliah etnografi bangsa-bangsa mengenai suku Navajo, yaitu salah satu suku Native American tertua yang ada di kawasan Amerika sendiri. Oke, langsung aja kita masuk bahwa seperti yang kita tahu bahwasanya benua Amerika ini adalah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah yang ada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Benua Amerika ini merupakan benua terbesar kedua di dunia setelah benua Asia dengan luas sekitar 42.292.000 km persegi. Dan benua ini umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nah, kita kan pasti sudah tahu ya teman-teman bahwasanya Amerika ini merupakan sebuah kawasan yang berkembang sangat pesat banget. Dan bahkan salah satu negara di bagian kawasan Amerika sendiri itu, yaitu seperti yang kita tahu Amerika Serikat, itu merupakan salah satu negara termaju di dunia dengan negara terkuat dalam segala aspek bidang kehidupan dan juga berperan sebagai hegemon dunia. Tapi di balik modernitas serta kemewahan yang dimiliki oleh kawasan Amerika ini dari luar, ternyata benua Amerika ini juga memiliki dan menyimpan banyak sekali sejarah yang tentunya dibawakan oleh suku-suku native mereka yang mungkin saat ini terlalu terkubur atau mungkin terlupakan karena kemegahan yang dimiliki oleh benua Amerika sendiri. Nah, jika kita berbicara tentang suku asli Amerika, pasti kita nggak asing sama namanya suku Indian. Tapi, jika kalian tidak asing dengan suku Indian, maka kita akan membahas suku Navajo kali ini. Memang tulisannya Navajo, tapi dieja dengan Navajo. Jadi, suku Navajo ini merupakan suku asli Amerika dari Amerika, terbesar kedua setelah Indian tentunya, yang saat ini mereka diperkirakan berpopulasi sebesar 300 jiwa. Dan kebanyakan dari mereka ini pada saat ini tinggal di negara bagian Meksiko, Arizona, dan Utah. Di saat Amerika ini terkenal sama bahasa Inggris dan Latinnya, suku Navajo sendiri hingga saat ini mereka tuh masih berbicara dan berkomunikasi dengan bahasa yang namanya bahasa Apachean yang diklasifikasikan ke dalam keluarga bahasa Athabaskan. Hal tersebut karena misalnya kalau misalnya kita tarik dalam sejarah nih dari ceritanya, suku Navajo sama suku Apache sendiri itu sebenarnya pernah bermigrasi ke salah satu tujuan yang sama, yaitu di sekitar barat daya dari Kanada, di mana sebagian besar masyarakat yang bertinggal di sana itu menggunakan bahasa Athabaskan. Dan suku Navajo sendiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu hidup dengan nomaden, di mana mereka akan berpindah-pindah tempat, dan juga dengan waktu yang sama mereka itu mengandalkan kemampuan mereka untuk berburu dan meramu, serta mereka itu akan berkeliling mencari sesuatu untuk bisa dimakan bersama kelompok atau keluarganya sendiri. Tapi setelah mereka bermigrasi ke arah barat daya yang bertemu dengan suku Apache, suku Navajo ini kemudian mereka berkembang. Mereka akhirnya menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan mereka mengadopsi banyak praktik yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup. Salah satunya contohnya seperti mereka setelah pindah ke arah barat daya, mereka berusaha untuk tinggal menetap seperti di dalam gua. Selain itu, mereka juga akan membuka lahan bertani yang dekat dengan tempat tinggalnya. Jadi, untuk tempat tinggal dan tempat untuk mencari makan atau mengelola makanan, mereka tidak akan berpindah terlalu jauh seperti yang dilakukan nomaden pada umumnya. Nah, sebenarnya tadi tidak hanya berinteraksi dengan suku Apache aja, ternyata jika ditarik lagi sejarahnya, suku Navajo ini juga mereka pernah loh berinteraksi dengan salah satu suku Native Amerika lainnya, yaitu namanya suku Pueblo. Interaksi ini diperkirakan berlangsung sekitar pada awal abad ke-17 ketika ada kedatangan bangsa Spanyol, di mana itu akhirnya mendesak keberadaan suku Pueblos untuk pergi ke wilayah yang ditinggali oleh suku Navajo karena mereka menghindari penindasan yang dilakukan oleh para pendatang tersebut. Sehingga mereka ini terjadi interaksi nih antara suku Navajo dan juga suku Pueblo yang meninggalkan beberapa peninggalan yang bisa dilihat
hingga sekarang dan menjadi sebuah salah satu keunikan dan peninggalan yang tersendiri kebudayaan. Contohnya, suku Navajo setelah berinteraksi dengan suku Pueblo, mereka itu belajar untuk membuat tembikar. Tembikar atau kain tenun yang kemudian akan diwarnai, yang umumnya kemudian akan menghasilkan seperti sebuah karpet yang digunakan hingga saat ini. Nah, nggak hanya itu aja, peninggalan lainnya itu juga ditemukan artistik, karena kedua kontak suku ini seperti adanya lukisan dari pasir kering, dan juga mereka itu kemudian menggunakan pasir kering itu sebagai salah satu peralatan untuk dalam unsur upacara adat dari Navajo itu sendiri. Dan seiring perkembangan zaman dan penemuan, suku Navajo ini kemudian juga mengalami perkembangan dalam bidang artistiknya. Seperti mereka ini membuat perhiasan dari perak, mereka ini juga nantinya itu bisa membuat senjata dari besi. Selain dengan suku Pueblo dan suku Apache, pada abad ke-18 suku Navajo ini juga, jika ditarik sejarahnya, itu pernah berinteraksi dengan suku Hopi, di mana mereka pada saat itu, suku Hopi ini dalam keadaan kritis juga, karena alam kekeringan dan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, suku Hopi ini akhirnya seperti bergabung dengan suku Navajo dan kemudian berbaur dengan mereka, terutama dan mereka tinggal di daerah Canyon de Chelly di timur laut kawasan Arizona. Nah, sebagai bahasa, selain mereka punya bahasa sendiri, suku Navajo ternyata ada keunikan lainnya. Suku Navajo ini dinilai sebuah suku dari Amerika yang penuh rahasia dan rumit, karena bahasanya yang dikenal sangat cukup sulit untuk dipelajari, hingga bahasa Navajo ini sendiri ternyata pernah dijadikan sebagai kode sandi dalam setiap serangan yang dilakukan oleh marinir Amerika Serikat di Pasifik pada tahun 1942 hingga 1945 atau pada saat Perang Dunia Kedua. Sehingga marinir Amerika ini mengirimkan pesan melalui telepon dan radio dalam bahasa Navajo, sehingga kode ini itu nggak pernah diketahui oleh Jepang. Yang itu menjadikan kunci sukses kemenangan dari salah satu kunci sukses kemenangan Amerika dalam Perang Dunia II itu sendiri. Sebagai salah satu suku tertua dan merupakan penduduk asli Amerika, tentunya suku Navajo itu juga meninggalkan beberapa tradisi kepercayaan. Terdapat berbagai macam jenis upacara adat dan juga kepercayaan dengan berbagai macam pula tujuannya. Beberapa tradisi ini juga memiliki alur cerita, seperti ada tradisi yang menceritakan sebuah awal mula kemunculan manusia pertama yang berasal dari permukaan bumi. Jadi suku Navajo ini percaya bahwa manusia ini munculnya itu dari dalam bumi. Mereka terbentuk dari dalam tanah bumi. Dan kemudian ada juga ritual yang dilakukan oleh suku Navajo yang bertujuan untuk mendoakan kelompok atau keluarganya yang sedang pergi mengorbankan tenaga dan waktunya serta nyawanya itu untuk melakukan berburu, atau mereka pada saat itu sedang melakukan perpindahan tempat agar mereka yang sedang bertugas itu diberikan keberkatan, keberuntungan, dan dapat membawa makanan atau ternak yang dapat dikonsumsi dan kembali dengan selamat. Selain itu juga suku Navajo melakukan beberapa ritual yang mereka itu percaya bahwa dengan melaksanakan ritual ini itu bisa mengangkat dan menyembuhkan penyakit. Umumnya semua tradisi yang dilakukan oleh suku Navajo ini akan diiringi oleh doa-doa seperti mantra, nyanyian, adanya aksesoris atau peralatan-peralatan seperti lukisan kering yang saya sebutkan tadi, yang dibuat dari serbuk sari, kelompok bunga, ataupun pasir. Dan dalam beberapa kesempatan ada tarian pameran umum nih ternyata sampai sekarang, di mana ada ratusan atau bahkan ribuan orang Navajo berkumpul. Dan hingga saat ini, suku Navajo sendiri masih percaya dan kerap untuk melakukannya. Jika kita membahas eksistensi suku Navajo hingga saat ini, mereka ini cukup unik dengan suku Apachean. Dalam preferensi utama mereka, membatasi kesukuan mereka, identitas mereka sebagai suku yang autentik dengan organisasi politik yang terpusat pada saat ini. Dan mereka ini, meskipun mereka ini juga sudah mengadopsi sistem pemerintahan dan hukum untuk mempertahankan kedaulatan sukunya, mereka ini masih terhitung tradisional, karena
suku Navajo sendiri itu masih diatur melalui kegerabatan matrilineal seperti pengelompokan kelompok kecil, independen dari kerabat-kerabat terkait saja, dan dalam membuat keputusan mereka ini umumnya melaksanakan mengambilnya dengan cara konsensus. Dan kelompok seperti Navajo ini juga masih ada, tetapi mereka ini cenderung berdasarkan lokalitas tempat tinggal serta kekerabatan mereka saja pada saat ini. Jadi kelompok-kelompok lokal seperti Navajo, suku-suku Navajo ini mereka memilih memimpin, namun kelompok lokal yang dimaksud ini bukanlah dalam desa atau kota, tetapi seperti kelompok tempat tinggal atau dusun yang tersebar di beberapa wilayah yang saat ini masih ditempati suku Navajo. Baik, sekian video penjelasan singkat saya mengenai keunikan, sejarah, dan interaksi suku Navajo yang merupakan salah satu suku asli benua Amerika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.